Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, salam berjumpa kembali dalam kalam hikmah dakwah Asimun Mas'ud. Kali ini ingin menyampaikan sebuah riwayat dari Hatim Al-A'sam, seorang ulama, di mana beliau pernah mengatakan, al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsi mawadhi'a, bahwa tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Jadi dalam segala hal kita jangan tergesa-gesa. Maka disinilah hikmah kenapa Imam Syafi'i pernah berkata, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Pahami dulu, dasari dengan pemahaman, dengan ilmu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Ini kadang kita ini terlalu tergesa-gesa menjustifikasi sesuatu, baik itu yang kaitannya dengan masalah keduniaan maupun terlebih masalah agama. Belum paham benar, sudah berkata ini, itu, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam menjalankan syariat agama. Belum paham benar, sudah semangat lebih dulu diutamakan, sementara belum memahami syarat wajib, syarat sah, syarat rukun, misalkan sholat dan sebagainya. Ini kita dalam beragama harus santai, jangan terburu-buru dalam mensikapi segala sesuatu. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang kita belum tabayun, belum mencari tahu bagaimana yang sebenarnya, kita sudah berpersepsi macam-macam sehingga menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Maka di sini Hatim Al-A'sam berpesan kepada kita semua agar berhati-hati, karena tergesa-gesa itu adalah dari syaitan, kecuali tergesa-gesa dalam 5 tempat. Wa innaha min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena bila mana tergesa-gesa dalam 5 tempat ini merupakan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah yang harus disegerakan atau harus tergesa-gesa adalah it'amud dhaif, yaitu memberikan makan buat tamu idza nazala, ketika menginap atau ketika dia datang. Jadi menyuguhi tamu, menghormat tamu itu harus disegerakan. Makanya ini bukan termasuk dari tergesa-gesa yang dari setan, karena ini adalah sunnah, salah satu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, watajhizul mayyiti, pengurusan jenazah. Baik bahwa dalam fikih itu tulzamul mayyitu bi arba'at, ya kan, bahwa diwajibkan atas mayat 4 hal, yaitu taghsiluhu wa takfinuhu wa dafnuhu wa sholatuhu wa dafnuhu, bahwa yang diwajibkan atas jenazah itu sebagai fardu kifayah adalah memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Maka tajhizul mayyit, pengurusan jenazah itu jangan ditunda-tunda. Bila mana di lingkungan kita kadang jenazah itu ditunda karena menunggu keluarganya yang belum sampai, atau karena sesuatu hal ini sebenarnya sudah menyalahi apa yang disunahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hal itu juga boleh-boleh saja manakala memang jenazahnya itu tidak semakin rusak manakala ditunda-tunda. Misalkan jenazah yang sudah hancur, jenazah yang tidak utuh lagi, atau yang sudah membusuk, ini tentu tidak baik untuk ditunda-tunda. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa jenazah itu tidak layak untuk berlama-lama bersama keluarganya, karena semakin lama di tengah-tengah keluarga, tentu kesedihan itu akan semakin larut di sana. Jadi menyegerakan hidangan tamu bila mana ada tamu atau menginap, kemudian mengurusan jenazah adalah sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza mata, apabila seseorang meninggal dunia, watazwijul banat, menikahkan anak perempuan idza balagot, ketika sudah balik.
Sudah balik, udah ada jodohnya, segera, jangan ditunda-tunda. Karena ini ada sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah waqadha uddain, yaitu membayar hutang iza wajaba. Ketika memang sudah waktunya untuk membayar hutang dan sudah wajib karena sudah memiliki harta untuk membayar hutang, ya tentu harus segerakan. Kita segerakan, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang kelima adalah wat-taubatu minadz dzunub idza farata, yaitu segera bertobat dari dosa yang apabila sudah terlanjur dilakukan. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah sebenarnya ajaran Islam ini bagaimana yang contohkan atau yang disampaikan oleh baginda Rasul dan juga yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Dalam kesegeraan, tergesa-gesa, terburu-buru dalam segala hal semuanya, ya, itu adalah berasal dari setan, kecuali dalam 5 hal atau 5 tempat. Ini menyegerakan atau tergesa-gesa, terburu-buru, ini adalah sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tadi menjamu tamu, apabila ada tamu datang atau tamu menginap diutamakan. Nah, kemudian pengurusan jenazah ketika ada seseorang yang meninggal dunia, menikahkan anak perempuan apabila sudah balik dan sudah didapat jodohnya, jangan ditunda-tunda, jangan karena alasan ekonomi, alasan sekufu dan lain sebagainya. Dalam ilmu fikih itu orang tua akan berdosa bila mana tidak menyetujui anaknya ketika sudah ada jodohnya, sudah balik. Sementara ketidaksetujuan orang tua itu dikaitkan dengan kemiskinan dan pendidikan dan lain sebagainya. Selama seiman, seakidah, harus segerakan. Kemudian membayar hutang apabila sudah jatuh tempo dan sudah memiliki, jangan ditunda-tunda karena uang yang seharusnya buat bayar hutang pasti akan habis. Dan yang terakhir, yang kelima, menyegerakan ini adalah merupakan sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, taubat dari dosa ketika sudah terlanjur dilakukan. Itulah 5 hal yang disunahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.